warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut adalah apa yang baru saja kita kerjakan, yang tengah kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan. Diawali dengan solat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan solat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Semestinya kajian kita ada di Kamis pekan pertama, namun karena satu dan lain hal kami uzur, maka takmir Masjid Al-Hikmah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap menyampaikan kajian sekalipun di waktu yang berbeda. Dan akhirnya Allah takdirkan kita bertemu di Ahad pekan ketiga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan segenap takmir Masjid Al-Hikmah. Jazakumullah khairan. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita di tanggal 3 Agustus 2023. Di bulan September kita uzur, libur. Materinya adalah masih membahas ensiklopedi solat, menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah.
Terakhir, menurut catatan saya, kita sudah masuk pada sifat solat Nabi nomor 40 sampai 46. Apa saja itu? Untuk mengingat saja, mengingatkan kembali. Yang nomor 40 berbicara tentang solat untuk rokaat yang kedua sama dengan rokaat pertama. Itu nomor 40. Dan nanti kita akan singgung sedikit. Yang nomor 41, cara duduk tahiyat tasyahud untuk solat yang 2 rokaat. Seperti solat subuh, solat Jumat, solat Idul Fitri, solat Hari Raya Idul Adha, dan solat-solat sunnah lainnya. Termasuk tarawih, tahajud, yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah itu cara duduk tasyahudnya bagaimana? Nanti kita bahas itu, kita ulang sedikit. Nomor 42, membaca tasyahud tahiyat. Nomor 43, insya Allah catatan saya berhenti di nomor 43 ini. Yang ke-43 adalah tata cara tasyahud. Bagaimana duduk tasyahud, tata caranya, terutama ketika mengacungkan jari telunjuk. Nah itu nanti di nomor 43. Yang ke-44, membaca salam dan solawat. Atau kalau dibalik, membaca solawat dan membaca salam kepada Nabi pada saat tasyahud. Salam dan solawat kepada Nabi ketika tahiyat tasyahud. Yang ke-45, membaca doa-doa salam. Jadi sebelum kita mengakhiri solat kita dengan salam, setelah kita membaca innaka hamidum majid, maka ada doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Banyak, dan nanti kita akan sebutkan semua. Lalu yang terakhir, yang ke-46 adalah cara mengucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam ketika kita sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang, kita langsung aja poin yang pertama, yaitu nomor 40. Sholat untuk rokaat yang kedua sama dengan rokaat pertama. Apa maksudnya? Yang dilakukan pada rokaat kedua itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat 2 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, sholat zuhur, asar, isya 4 rokaat, atau sholat sunnah yang lain, yang penting yang rokaat kedua itu statusnya sama seperti rokaat pertama. Sama, kecuali 5 perkara. Nah ini, yang beda cuma 5. Jadi rokaat kedua itu kita tidak melakukan 5 hal sebagaimana dilakukan di rokaat pertama. Jadi kalau rokaat kedua nggak boleh melakukan 5 hal ini. 5 hal ini pengecualian. Sebagaimana 5 hal ini kita lakukan di rokaat pertama. Yang lainnya sama kecuali 5 ini saja. Apa itu? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jelas. Rokaat kedua tidak perlu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya di rokaat pertama. Yang kedua, diam. Maka dalam hal ini rokaat kedua tidak boleh diam. Tetap dia membaca, yaitu Al-Fatihah dan juga surat-surat yang dia mampu untuk menguasainya. Itu ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah doa istiftah atau doa iftitah. Nggak perlu kita baca pada rokaat kedua. Kalau rokaat pertama, maka kita membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Atau misalnya versi yang lain, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, misalnya. Atau versi yang lainnya, ya, dan seterusnya. Maka rokaat kedua tidak perlu membaca doa itu. Itu dibaca hanya rokaat pertama saja. Yang keempat, tidak memperpanjang bacaan seperti layaknya rokaat yang pertama. Jadi kalau rokaat yang pertama itu panjang, misalnya yang dibaca itu adalah 10 bahkan lebih ayat, maka rokaat kedua di bawahnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah tidak perlu memperbaharui niat.
Adapun niat sebelum kita sholat, dan niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Sehingga seseorang ketika sholat rokaat kedua tidak perlu niat lagi. Niat itu rokaat pertama sebelum takbiratul ihram. Baik, ini yang nomor 40 Bapak Ibu ya. Ini sekedar mereview saja, mengingatkan nomor 41-nya. Nah ini mungkin harus saya berikan penekanan untuk nomor 41 ini. Penting ini. 41 adalah cara duduk tahiyat tasyahud untuk sholat yang 2 rakaat. Seperti sholat subuh itu kan 2 rakaat. Sholat Jumat itu juga 2 rakaat. Sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu 2 rakaat. Sholat hari raya Idul Adha itu juga 2 rakaat. Termasuk sholat tahajud, sholat tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pertanyaannya, duduk terakhirnya itu iftiros atau tawarruk? Lah ini yang menjadi bahasan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini masalah fikih Bapak Ibu, maka ternyata terjadi perbedaan pendapat. Saya akan sampaikan satu persatu supaya adil, dan kita tidak boleh fanatik kepada mazhab tertentu. Kita boleh fanatik terhadap mazhab tertentu. Kita harus fanatik kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, ada dasarnya sahih, sami'na wa ata'na. Baik, silakan, mungkin Bapak Ibu boleh memilih salah satu pendapat ini karena mereka memiliki dalil yang kuat. Apa itu? Cara duduk tasyahud. Di antaranya Bapak Ibu ternyata terbagi 4 versi. Ada 4 model tata cara duduk tasyahud yang 2 rakaat, sholat yang 2 rakaat. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Perhatikan pendapatnya Imam Malik, Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya duduk tawarruk baik di pertengahan sholat maupun di akhir sholat. Jadi menurut pendapat Imam Malik ini, mereka tidak mengenal iftiros. Jadi kalau sholat isya nanti 4 rakaat, itu rakaat kedua tawarruk, rakaat keempat tawarruk. Jadi nggak kenal iftiros. Itu Imam Malik. Ya, jadi kalau ada saudara kita sholat maghrib 3 rakaat, rakaat kedua duduknya kok kakinya dimasukkan tawarruk, rakaat ketiga dimasukkan lagi juga, padahal orangnya nggak sakit, sehat, maaf ya, maka berarti dia pakai pendapatnya Imam Malik. Memang ada dalilnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Itu kalau kita ketik yang sudah mendownload 9 kitab hadis itu, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, nomor hadisnya 4151 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Itu tawarruk itu. Kita lanjutkan pendapat kedua, nanti bisa dicek sendiri ya. Pendapat kedua adalah Imam Abu Hanifah. Beda lagi nih, Imam Abu Hanifah. Ya, pendapatnya adalah kalau sholat 2 rakaat itu duduk iftiros dilakukan pada saat tasyahud awal, pertengahan maupun akhir. Kebalikannya Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah tidak kenal tawarruk, mau sholatnya itu 2 rakaat itu iftiros, sholatnya 3 rakaat, rakaat kedua iftiros, rakaat ketiga iftiros. Ya, seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau sempat pernah umroh, ya, itu kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, saya perhatikan mereka kalau sholat ini, sholat sunnah, sholat wajib, seakan-akan mereka tidak kenal tawarruk. Jadi duduknya itu mesti iftiros, padahal orangnya sehat. Iya, orangnya sehat, dia tidak terkondisikan kakinya, tapi selalu pakai iftiros. Oh, mereka pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Memang ada dalilnya, dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di juz yang kelima nomor 720 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Saya bacakan ya, saya bacakan hadisnya ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atani iftarashal yusra wa nasabal yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada 2 rakaat, beliau duduk iftiras dengan membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya.
Jadi selalu iftiros, nggak kenal tawarruk, pakai dalil riwayat Ibnu Hibban. Itu. Jadi ini juga kuat, ya. Jadi nggak kenal tawarruk ini, iftiros terus. Kebalikannya Malik tadi, tawarruk terus, ya. Yang nomor 3, pendapat ketiga adalah, nah ini menarik ini, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Konon katanya negeri kita ini mayoritas mazhabnya mazhab Syafi'i, ya. Pendapat ketiga adalah duduk iftiros. Kalau 2 rakaat duduk iftiros. Jadi sholat Jumat iftiros, taraweh iftiros, sholat subuh iftiros, iya. Itu pada tahun pertengahan. Itu iftiros itu, mohon maaf, duduk iftiros pada tasyahud pertengahan, dan duduknya tawarruk pada tasyahud akhir, ya umumnya kita. Jadi kalau sholat itu ada 2 kali tahiyat tasyahud, seperti maghrib, zuhur, asar, isya, itu kan 2 kali tasyahud. Untuk yang rokaat kedua iftiros, untuk yang rokaat terakhir itu tawarruk. Lah ini pendapatnya Imam Syafi'i. Baik, dalilnya ada. Dalilnya yang dipakai adalah riwayat Bukhari. Nomor hadisnya 828, nomor asli itu. Minta tolong bisa dibacakan itu 828, terserah. Abu Hurairah boleh, Pak Dedi boleh yang sudah download. Ya, 828 dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Silakan baca yang keras. Ya. Dari Bukhari 828. Abu Humaid, ya, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Dari Ya, Abu Humaid. Maka berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Ya. Aku adalah orang yang paling hafal dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Abu Humaid? Jika sholat, aku melihat beliau takbir dengan mengangkat kedua tangannya sejauhnya. Teruskan, belum poinnya. Jika rukuk, maka beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Teruskan. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Itu ideal. Lanjut. Dan jika sujud, maka beliau meletakkannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau badannya. Tidak. Teruskan, nempel. Lanjut. Dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jari-jari kakinya ditekuk, dihadapkan ke arah kiblat. Lanjut, belum poinnya. Apabila duduk pada rakaat kedua, Nah, ini poinnya. Kalau duduk rakaat kedua, lanjut. beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Itu iftiras. Lah kalau 4 rakaat atau 3 rakaat terakhir. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, tawarruk. Tawarruk, gitu ya. Umumnya kita gitulah, umumnya. Baik. Lah kalau sholat subuh, Ustaz. Ya. Bagaimana sholat subuh? Yang 2 rakaat. Ya. Yang 2 rakaat. Maka kalau sholat subuh 2 rakaat, kakinya tawarruk. Jadi sholat yang ada salamnya. Sholat yang ada salamnya terakhir. Seperti subuh kan cuma 1 tahiyat, ada salamnya. Seperti sholat Jumat ada salamnya. Rokaatnya rokaat kedua. Kan tidak 3 rokaat, tidak 4 rokaat. Itu duduknya tawarruk. Itu Imam Syafi'i pendapatnya. Pokoknya yang terakhir itu mesti tawarruk. Jadi kalau sholat subuh, sholat taraweh itu tawarruk terus itu. Taraweh, tahajud, tawarruk. Karena 2 rokaat salam, 2 rokaat itu tawarruk terus. Yang iftiros itu kalau duduknya di tengah-tengah. Faham maksudnya di sini ya? Baik. Sekarang yang nomor 4. Nah ini. Yang nomor 4 ini kita lihat ini ya, nomor 4 ini. Pendapat yang keempat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali. Bagaimana ini? Pendapat yang keempat, jika tasyahudnya 2 kali tahiyat, maka duduk akhirnya adalah tawarruk. Mirip kayak Imam Syafi'i tadi. Sholat duhur itu kan 2 kali tahiyat, asar 2 kali tahiyat, maghrib 2 kali tahiyat, isya 2 kali tahiyat. Itu duduk terakhirnya tawarruk.
Ya. Namun jika sholatnya hanya 2 rakaat saja, 1 kali tasyahud, tasyahudnya cuma 1 kali. Contohnya subuh, Jumatan, itu 1 kali tasyahudnya. Maka duduk akhirnya adalah iftiros. Kalau Imam Syafi'i tawarruk. Ya. Jadi kalau ada yang misalnya tadi ba'diyah maghrib 2 rakaat, itu duduknya iftiros. Oh, berarti ikut pendapatnya Imam Ahmad. Kalau tadi ada yang ba'diyah maghrib 2 rakaat, duduknya itu kakinya dimasukkan alias tawarruk, ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Wis ngono ae lho, ya. Gitu aja, ya. Gak usah bertengkar, ya. Jadi sami'na wa ata'na. Memang ada dalilnya ini Imam Ahmad, ada dalilnya, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Boleh. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, nomor 42, membaca tasyahud, tahiyat. Baca tasyahud atau tahiyat. Bapak Ibu, bacaan tasyahud atau tahiyat itu cuma ada 3 versi. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu aja. Jangan dibaca semua, pilih salah satu. Versi yang pertama riwayat Muslim, nomornya 402. Begini bunyinya, yang riwayat Muslim. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Belakangnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala. Belakangnya sama. Cuma depannya aja yang beda-beda. Saya ulang ya. Yang riwayat Muslim nomor 402. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Nah itu. Adapun kalau redaksi lain, riwayatnya Muslim juga nomornya beda, 403. Beda 1 nomor sama yang tadi. Beda redaksinya. Begini bunyinya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Oh. Sering pakai yang ini? Berarti riwayat Muslim 403. Jadikan sholat kita ini sholat yang berdalil. Semua tiap gerakan ada dalilnya. Nah, kan gitu ya. Yang terakhir riwayat Muslim beda 1 nomor lagi, nomor 404 dari Abu Musa. Kalau tadi 403 Ibnu Abbas, kalau yang 402 Ibnu Mas'ud. Beda-beda ini sahabatnya karena lihat Nabi. Yang nomor 404 dari Abu Musa, begini redaksinya. At-tahiyatut thayyibatus sholawatu lillah. Oh, ya. Roto pendek, Ustaz, roto enak ini ya, roto pendek ini ya. Nah, ini boleh, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang nomor 1 boleh, mau pakai yang 2 silakan, yang lebih panjang tadi. Baik, sudah jelas ya. Itu nomor 42. Sekarang yang nomor 43, tata cara tasyahud. Bapak Ibu, cara tasyahud itu ada 9. Tata caranya 1, diperhatikan. Yang pertama, tata caranya ini. Ketika duduk tasyahud, tangan kanan berada di atas paha atau lutut kanan. Boleh dipilih, ditaruh paha kanan atau diletakkan di lutut kanan, tangan kanan. Ya, terus nomor yang kedua, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri atau lutut kiri. Boleh, mau di paha, mau di lutut sama. Itu nomor 3. Nomor 3, posisi telapak tangan membentang, nggak boleh genggam, dibentangkan semua. Begini. Ya. Nomor 4, semua jari-jari menghadap ke kiblat. Oh itu, semuanya harus menghadap kiblat. Tangannya. Yang nomor 5, boleh menggenggam semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk kanan yang mengarah ke kiblat. Jadi boleh begini, boleh digenggam, begini. Nah ini boleh ini, yang begini. Ini yang nomor 5 ini. Ya. Terus yang nomor 6, boleh juga menggenggam jari kelingking dan jari manis tangan kanan, lalu membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol, serta mengisyaratkan jari telunjuk ke kanan ke kiblat. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh, boleh membentuk lingkaran begini, boleh begini. Ya, seperti itu. Baik. Jadi ada 2 model. Yang ketujuh,
Pandangan mata ke arah jari telunjuk. Jadi kalau kita tahiyat, pandangan kita bukan ke arah tempat sujud, tapi ke arah telunjuk kita. Jadi dilihat telunjuknya. Bukan begini, ke arah sujud, tapi melihat ke jari telunjuk. Oh, itu yang diajarkan Nabi. Itu dalilnya di mana Ustaz? Pandangan mata ke arah tempat. Ibnu Hibban nomornya 1947. Kita lanjutkan aja ya, ke-8. Para ulama beda pendapat. Beda lagi ini. Tentang apa bedanya? Kapan mulai mengisyaratkan jari? Jari ini diacungkan, ini mulai kapan? Ya, baik, saya bacakan ya. Pendapat Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Itu beliau berpendapat diucapkan sejak kalimat La ilaha illallah. Contohnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Ini Imam Abu Hanifah, Hanafi. Maliki beda lagi, dimulai sejak awal tasyahud hingga akhir. Jadi begitu duduk, begitu begini tangannya, baru kan langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu ya, at-tahiyatul lillahi wassalawatu. Itu sudah diacungkan mulai awal. Begitu duduk langsung diacungkan. Itu Maliki. Ya, Maliki. Syafi'i beda lagi. Syafi'i bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan yaitu ketika mengacungkannya adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai illallah itu. Ya. Ya. Itu Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada teman kita dari tadi tidak diacung-acungkan, begitu illallah Syafi'i. Ya. Tapi tidak usah kita dalam hati Imam Syafi'i, nggak usah. Karena mereka khusyuk Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang penting saling menghargai lah. Ya. Nggak usah ribut masalah gini. Ya. Terus buat partai masing-masing, nggak usah lah. Ya. Makanya fanatik itu sama dalil, itu aja. Jangan fanatik kepada mazhab. Terus Hanabilah beda lagi, Imam Ahmad. Ya. Hanabilah berpendapat yaitu disebutkan dimulai sejak ada kata Allah. Dimulai sejak yaitu mendengarkan atau membaca lafaz Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka. Jadi mulai atta yaitu gak diacungkan. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik at-tahiyat mulai. Kalau ini tidak. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Kata Allah, lillah kata Allah. Itu mulai diacungkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, maaf. Mengacungkan begini ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Iya, nggak wajib. Terus gimana Ustaz yang gini-gini nih Ustaz? Ya. Lah terus gimana yang begini? Muter gini. Ada enggak yang diputer-puter? Ada. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ya ulama beda pendapat mengenai menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ini yang nomor 9 ini. Nomor 9. Ulama beda pendapat mengenai menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Itu pendapat yang paling kuat disebutkan yaitu oleh jumhur ulama. Jadi kalau mau digerakkan nggak apa-apa, boleh. Tapi menggerakkannya itu sebenarnya itu bukan begini sebenarnya, hanya begini. Ya, gemetar sedikit itu. Jadi bukan begini. Kan ada orang itu gini. Iya. Nah, gitu ya. Gerakannya itu cuma gini aja. Kenapa? Tremor. Ya. Ada saja. Anda sudah ngerasani itu ya. Anda ya. Baik, kita lanjutkan.
sekarang yang nomor jadi Bapak Ibu, tanpa menggerakkan pun tidak apa-apa. Jadi diam tok ini, diam di atas paha atau di atas lutut, nggak diacungkan, itu nggak apa-apa. Bahkan saya pernah lihat, jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tambah aneh-aneh. Ada yang begini aja, iya, atahiyatul, sudah wis, nggak ngacung lagi sampai terakhir. Jadi sekilas tok terus gini, iya. Itu siapa itu Ustaz? Wallahu a'lam wa bishawab. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Yang jelas saya pernah melihat seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas pendapatnya cuma 4 ini. Kalau Imam Madzhab, wallahu a'lam. Ya kita hargai. Jadi ini hukumnya sunnah, ini sunnah. Jadi Bapak Ibu tidak begini, nggak ngacungkan, diam terus sampai salam, nggak apa-apa, sah sholatnya, karena itu sunnah. Baik, sekarang nomor 44. Nah ini lanjutannya, membaca salam dan sholawat kepada Nabi pada saat tasyahud. Bapak Ibu harus tahu, ketika kita tahiyat itu ada ucapan salam, ada ucapan sholawat. Dibedakan. Kalau ucapan salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, Ustadz saya pernah mendengar katanya assalamu alaika itu kalau Nabi masih hidup. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan sebaiknya tidak membaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Yang benar itu assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamu alaika itu kalau beliau masih hidup. Ada riwayatnya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, ya, coba dibuka Sahih Bukhari, tolong dibuka Bukhari. Buka Bukhari nomornya 6230 6230 6230. Coba 6230. Ayo dibaca. Jadi sahabat tanya, ya, artinya kalau Anda masih hidup kami membaca assalamu alaika. Lalu bagaimana jika Nabi sudah wafat, Anda telah wafat? Maka disebutkan bacalah assalamu alan nabiyyi. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu, ya. Yang mau pakai ini ada ya? Dari Abdullah. Betul, Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Silakan dibaca. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ya, ketika kami membaca salawat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kami mengucapkan assalamu alaihi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril. Ya, terus. Assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan fa fulan. Terus, semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril. Terus, Mikail kepada fulan dan fulan. Lanjut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, silakan, sesungguhnya Allah adalah As-Salam. Terus, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam sholat tahiyat, hendaknya mengucapkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika. Terus, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lanjut. Penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya milik Allah. Terus, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Terus, keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang soleh. Terus, sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba yang soleh baik di langit maupun di bumi. Masih ada itu ya, panjang ya bawahnya ya. Singkatnya kata Ibnu Mas'ud, dan kami mendengar ketika Nabi telah wafat, maka Nabi memberikan izin, yaitu mencontohkan kepada kami assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lah terus gimana Ustaz, kita ini sudah sering membaca assalamu alaika. Gak apa-apa, boleh katanya para ulama, boleh, karena itu juga diajarkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mau membaca assalamu ala nabiyyi ya boleh. Yang membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh boleh, gak apa-apa. Ini ucapan salam. Sekarang ucapan solawat. Ada salam, ada solawat, beda. Mana dalilnya kalau itu dibedakan salam dan solawat? Beda. Bedanya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ayo kita dengarkan, insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Ayat ini sering dibaca terutama kalau sholat Jumat.
para khatib. Suratnya nomor 33 Al-Ahzab ayat 56. Kita dengarkan. Allah berfirman Al-Ahzab 56. Surat 33 ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita dengarkan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya kita skor adzan dulu ya. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. YouTube sama Facebook. YouTube sama Facebook. Dua-duanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya, iya kan dimasuk di fanpage. Yang satunya, apa muncul yang satunya. Ya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ucapan salam dan solawat dibedakan. Ucapan salam assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ucapan solawat di dalam solat ada 8 versi Bapak Ibu. Ada 8 versi, semuanya sahih. Dan 8 versi ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah.
Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti apa solawat Ibrahimiyah itu? Singkat saja, versi pertama Bapak Ibu, bacaan solawat. Saya tidak tahu Bapak Ibu selama ini membaca versi yang mana. Nah, semuanya tentunya itu sahih. Yang pertama adalah, versinya adalah redaksi Bukhari, nomornya 3370. Begini: Allahumma salli ala Muhammad. Ini dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad, tanpa Sayyidina ya, tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Dan ini yang paling kuat, ini yang paling bagus kata para ulama. Baik, sekarang versi nomor 2. Kita lihat ya, kita perhatikan. Riwayat Bukhari, nomornya 4797. Begini redaksinya: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bedanya sama yang tadi beda. Kalau tadi lebih panjang, pakai ala Ibrahim wa ala ali. Kalau ini nggak pakai wa, langsung ala ali Ibrahim, ala ali, nggak pakai wa ala ali, nggak pakai ya. Itu Bukhari. Versi nomor 3, An-Nasai, riwayat An-Nasai, nomornya 1290, dari Tolha bin Ubaidillah. Begini bunyinya: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Gak pakai Allahumma. Kalau tadi Allahumma, ini tidak, langsung wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama-sama innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Cuman bedanya itu, kalau tadi Allahumma barik ala Muhammad, ini tidak, wa barik ala Muhammad. Itu aja, tipis bedanya. Yang keempat yaitu riwayat Muslim, redaksi Muslim nomor 405. Lah ini mungkin jarang kita membacanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pakai fil alamina. Itu versi nomor 4. Versi yang kelima, ini jarang lagi, ini jarang kita baca yang nomor 5 ini. Riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nomornya 981. Allahumma salli ala Muhammad Nabiyil Ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad Nabiyil Ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Versi ke-6, riwayatnya Bukhari, riwayat Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad. Nah ini jarang lagi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi, mendoakan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, juga anak keturunannya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Versi yang ketujuh, riwayat Bukhari lagi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Gak pakai innaka Hamidum Majid, tambah ringkes ini. Yang terakhir nomor 8, tambah ringkes lagi. Kayaknya Bapak Ibu pilih yang nomor 8 ini insyaallah ya. Riwayat An-Nasai dalam sunannya nomor 1286 dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Begini: Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Selesai. Hadirin ke sini ya. Bu, ini difotokopi Ustaz. Nanti kalau tuntas saya share PDF-nya ke panitia ya. Seperti itu. Baik, saya tuntaskan sampai di sini karena masih ada ini panjang bacaan doa sebelum salam. Insya Allah kalau kita dipertemukan lagi bulan depan, saya butuh layar ini. Apa ini?
Apa ini? Proyektor. Karena nanti kita bisa lihat doa-doa yang Nabi ajarkan sebelum salam. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian persiapan iqamah. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Mau iqamah Bapak? Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.